Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan jadwal debat Capres-Cawapres untuk Pilpres 2024. Ada 5 sesi debat yang akan dilangsungkan. Lalu bagaimana kesiapan masing-masing paslon dalam menghadapi debat Pilpres? Kita akan bahas lebih lanjut dengan Wakil Sekretaris TKN Prabowo Gibran Saleh Daulay. Kemudian nanti akan bergabung Jubir TKN Ganjar Mahfud Aryo Seno Bagaskoro dan pengamat politik Dimas Oki Nugroho. Selamat sore Mas Dimas dan juga Bang Saleh. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat sore Mbak Vera, Bang Soleh. Oke. Saya ke Mas Dimas dulu ya. Mas Dimas, debat perdana dijadwalkan tanggal 12 Desember mendatang. Nah, seberapa besar sebetulnya pengaruh debat Pilpres ini terhadap elektoral atau pilihan publik? Ataukah jangan-jangan gimmick politik itu jauh lebih menarik dan dinantikan daripada debatnya? Kalau menurut pengalaman dari berbagai Pilpres bahkan juga Pilkada ya, dari pengalaman saya, itu sesungguhnya potensi elektabilitas itu bisa kemudian cenderung menjadi stuck atau bahkan menurun ketika publik sudah mengetahui kualitas dari kandidatnya masing-masing dalam sebuah debat kepala daerah atau Pilpres ya. Yang paling sering tentunya yang kita perhatikan kepala daerah. Jadi ada beberapa kandidat yang dikira baik, dikira atau selama ini dianggap famous, populer, tapi lalu kemudian ketika menghadapi debat kandidat, mereka agak kelabakan dan bahkan secara substansi itu lemah, ya, dan bahkan juga tidak mampu menghadirkan sebuah gagasan-gagasan yang kemudian dianggap baik, secara gestur juga dilihat tidak cocok satu sama lain, tidak punya chemistry. Nah itu langsung kemudian publik merespon, ya kalau hari gini anak-anak muda mungkin bilangnya ilfeel ya kali ya. Ilfeel, dan ternyata mereka mengalihkan pilihan itu kepada kandidat-kandidat yang mereka anggap justru lebih bertanggung jawab, lebih punya kapasitas dan integritas untuk dipilih menjadi pemimpin. Oke. Jadi sangat besar pengaruhnya. Kualitas gagasan dalam debat itu jauh lebih penting dan dilihat daripada gimmick politik begitu ya? Betul. Oke, nah saya lanjut ke Bang Saleh. Bang Saleh, kalau debat itu memang sangat penting dan dinantikan daripada gimmick politik, sebetulnya keunggulan apa dari Capres-Cawapres Prabowo Gibran yang bisa ditampilkan dalam sesi debat nanti? Oke, pertama begini ya, kalau debat ini sebetulnya kan sudah ada formatnya, nanti akan dibuat oleh KPU. Lalu kalau misalnya ditanya apa yang akan disampaikan oleh pasangan Prabowo Gibran, maka tentu kita merujuk kepada visi misi program kerja yang sudah disampaikan secara terbuka kepada publik. Maka nanti tentu tidak akan jauh daripada tema-tema yang disampaikan di situ. Nah karena itulah maka nanti perdebatan yang ada itu tentu akan diupayakan untuk menyampaikan visi misi ini secara luas kepada masyarakat. Nah masalahnya sekarang ini adalah tadi seperti yang disampaikan oleh Ketua KPU, maka nanti akan ada tema-tema khusus nanti yang akan ditampilkan, yang akan disodorkan. Ya sesuai dengan jumlah waktu yang tersedia. Dan kalau misalnya nanti perdebatan yang akan dilakukan itu ada 5 kali misalnya, maka dalam 5 kali itu tentu akan ada tema-tema khusus yang akan didalami oleh panelis dan juga akan didalami oleh katakanlah pembawa acaranya. Ya tentu itu juga akan secara spontan dan langsung dijawab oleh pasangan Capres dan Cawapres kita, yaitu Pak Prabowo dan Gibran. Nah kalau ditanya sejauh mana persiapan yang sudah ada, ya pertama tentu kami sudah siap ya, dari sisi materi, ya kemudian dari sisi penyampaian visi misi juga sudah ada semua, itu insya Allah ya kita sudah siap. Dan kemudian tentu di tempat kami ini juga kan ada Dewan Pakar, kemudian Dewan Pakar ini didampingi oleh para ahli yang tentu akan memberikan masukan secara langsung maupun tidak langsung kepada pasangan Capres dan Cawapres kita ini. Kemudian yang kedua, di sisi lain kita juga selalu monitor terkait dengan isu-isu yang berkembang dari hari ke hari yang muncul di tengah masyarakat. Baik itu yang muncul di media-media sosial maupun di media mainstream, dan tentu isu-isu yang muncul di masyarakat itu akan kita tanggapi baik melalui kanal media-media sosial, termasuk juga melalui sosialisasi yang dilakukan melalui media dan juga seperti sekarang ini ya melalui televisi. Dan itu semua kita tanggapi secara langsung, dan itu
bisa jadi akan menjadi bagian juga yang tidak terpisahkan dari materi-materi perdebatan yang akan muncul nanti, yang akan didesain oleh KPU. Nah, tentu KPU juga saya kira serius ya, karena nanti akan melibatkan para pakar, dan juga akan melibatkan tokoh-tokoh yang memang sangat senior, yang tentu itu juga akan menambah, saya kira, mutu dan kualitas dari perdebatan capres-cawapres yang akan dilangsungkan. Oke. Bang Saleh, kita akan diskusi lebih lanjut lagi khususnya menanggapi terkait dengan pernyataan Ganjar yang menyatakan bahwa ada persiapan konseptual dan teknis operasional, terlebih lagi rekam jejak menurut Capres Anies adalah jawaban dari setiap pertanyaan dalam debat. Tapi dijawab nanti usai jeda, tetap bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.